Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 dengan materi teori belajar sosial. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yaitu Anisya Rizky Rahmadani. Langsung saja kami ke materi yang pertama. Pengertian teori belajar sosial. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Pengertian teori belajar sosial. Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Albert Bandura tahun 1986, mengembangkan teori belajar perilaku dengan menekankan peran isyarat dan proses mental internal dalam pembelajaran. Bandura berasumsi bahwa manusia dapat mempelajari perilaku dan sikap melalui pengalaman tak langsung atau vicarious experience, terutama melalui peniruan atau imitation, atau pemodelan dan perilaku orang lain. Dari perilaku orang lain, dalam proses ini, individu aktif memilih perilaku yang ditiru dan penguatan tidak langsung serta mediasi internal memainkan peran penting. Bandura berpendapat bahwa pembelajaran tidak selalu membutuhkan penguatan, melainkan lebih banyak terjadi melalui observasi model-model yang terus diperkuat oleh perhatian dan analisis kognitif. Dilanjutkan oleh Anissa. Materi selanjutnya, kajian asumsi teori belajar sosial dari Albert Bandura. Kajian asumsi penting lain yang perlu dibahas dalam teori belajar sosial Albert Bandura adalah determinisme timbal balik atau reciprocal determinants. Menurut pandangan ini, pada tingkatan yang paling sederhana, memasukkan indrawi atau sensory input tidak serta-merta menghasilkan perilaku yang terlepas dari pengaruh sumbangan manusia secara sadar. Sistem ini menyatakan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi 3 variabel, lingkungan, perilaku, dan kepribadian. Ini konsep dari Bandura. Inti dari reciprocal determinants adalah manusia memproses informasi dari model dan mengembangkan serangkaian gambaran simbolis perilaku melalui pembelajaran yang bersifat coba-coba, kemudian disesuaikan dengan manusia. Ketiga faktor yang resiprok ini tidak perlu sama kuat atau memiliki kontribusi setara. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menerapkan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama ada mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Yang ketiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Yang keempat, menggunakan musik. Yang kelima, menciptakan suasana riang. Yang keenam, teknik penyajian materi bervariasi. Dan yang ketujuh, mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Bagi teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan Hema. Baiklah, izin bertanya kepada kelompok
kelompok 4. Pertanyaan saya, Bagaimana contoh penerapan teori belajar sosial dalam perkembangan anak? baik. Ada lagi pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, apa peran emosi dalam proses pembelajaran sosial? Terima kasih Bunga. Terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, di mana pertanyaan pertama tadi dari Siti Hemajika yang akan dijawab oleh Anissa Rizky Ramadhan. Baik, pertanyaan dari Siti Hemajika, bagaimana contoh penerapan teori belajar sosial dalam perkembangan anak? Jawabannya, beberapa contoh penerapan teori belajar sosial dalam perkembangan anak ada beberapa, tapi saya akan membacakan 2 saja. Yang pertama, modeling oleh orang tua atau pengasuh. Anak-anak sering meniru perilaku yang mereka amati dari orang dewasa, terutama orang tua atau pengasuh. Yang kedua, pengaruh teman sebaya. Teman sebaya memiliki peran besar dalam perkembangan sosial anak jika seorang anak berada di lingkungan yang mendukung perilaku positif, seperti belajar bersama, saling membantu, dan berbagi. Anak tersebut akan lebih cenderung meniru perilaku tersebut. Bagaimana Hema? Apakah jawaban dari kelompok kami bisa Hema pahami? Bisa. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bunga Aprilia, di mana pertanyaannya yaitu, apa peran emosi dalam pelajaran sosial? Emosi ini sangat berperan penting dalam pelajaran sosial, berpengaruh secara signifikan dalam cara individu memperoleh dan mengingat informasi. Contohnya yang pertama yaitu motivasi untuk belajar. Emosi yang positif seperti kegembiraan atau minat dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk belajar dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, kehadiran emosi yang kuat dalam situasi pembelajaran, baik itu positif atau negatif, dapat meningkatkan keterlibatan dan tingkat perhatian seseorang. Sebagai contoh, kejadian yang membangkitkan emosi biasanya lebih mudah diingat daripada kejadian yang tidak menimbulkan respon emosional. Bagaimana Bunga? Bisakah memahami jawaban dari kelompok kami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Saya bisa. Baik, dapat disimpulkan dari teori belajar sosial ini, yaitu penerapan belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar memberi ruang bagi suatu proses belajar yang bergerak terus-menerus. Gerak yang terus-menerus terjadi mendorong munculnya masalah sehingga memacu intelektual untuk memformulasikan usulan-usulan baru untuk bertindak. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam